Iya, saya mau nanya sama Madia. Madia, Hmm. kalau sholat itu nggak boleh ya makmum itu lebih dulu ngangkat kepala daripada imam? Maksudnya gimana? Jadi kalau sholat, yang ikut sholat itu makmum ya namanya tuh ya, yang para Di peserta ya. belakang makmum. Ya, makmum itu nggak boleh mengangkat kepala lebih dahulu pada saat sholat itu ya. Iya, ya. Kenapa itu? Pokoknya poinnya mengikut imam. Oh, kenapa itu Madia? Kok nggak boleh? Ya memang sudah diatur. Kalau dari imaman ikut imam, dalilnya ikut imam memang. Oh, Begitu. enggak, kenapa? Ada bahaya nggak kalau misalnya makmum itu duluan lebih dulu mengangkat kepala daripada imam? Biar seragam aja kawan, serentak. Oh, katanya kalau makmum itu mengangkat kepala lebih dahulu berdasarkan hadis, nanti kepalanya berubah jadi kepala keledai. Kamu udah pernah coba nggak, Madia? Misalnya kamu sholat nih kan jadi makmum. Coba kau angkat lebih duluan kepalamu daripada imam. Jadi keledai nggak kepalamu? Nah, Ada itu bahasa Ada hadisnya. Bukan ada hadisnya, Pak. Pak Widara bisa bantu nggak Pak buka? Otaknya Pak yang angkat dulu, otaknya keledai Pak. Share screen, Pak Jelar. Saya kok nggak bisa ya buka ininya nih. Saya coba sebentar Pak ya. Coba. Oh, di sini mungkin bisa nih, sebentar ya. Iya, jadi ada hadis Madia, kalau makmum itu lebih dahulu mengangkat kepala daripada imam, maka dia jadi kepala keledai. Kata Nabi kamu, bukan kata saya, gitu. Hadisnya di mana? Sahih Muslim 647. Sahih Muslim 647. Sebentar, saya buka. Coba Pak. Aneh ini hadis Madia. Masa iya? Makanya saya bilang kamu coba, kan sering jadi makmum kan? Coba sekali-sekali kamu lebih dulu mengangkat kepala daripada imam. Jadi keledai nggak kepalamu itu? Kalau nggak berarti hadis ini bohong apa nih? Muhammad nipu di sini mungkin ya? Karena ini sabda Muhammad. Bakar aja hadisnya. Jadi gini kawan. Jadi gini. Kalau hal-hal seperti itu, Kalau sabda sang Nabi. Nih, Bentar ya. silakan. Ada Pak. Ini. Ini kan? Nah, itu. Ya. Ya. Nah, hadis Sahih Muslim 647, haramnya mendahului imam saat ruku, sujud dan selainnya. Coba Pak ke bawah Pak. Hadis tentang tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam sehingga Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. Nah, lo. Ampun. Jadi gini, Pak. hadis ini mengkonfirmasi ya. Sebentar, Oke, ada jawab. Aku baca dulu, nggak usah dijawab dulu. Enggak, Madia sudah tahu, biar tidak ditanyakan, Madia sudah tahu. Aku baca dulu, Madia. Ada jawab langsung, Madia. Kepada Madia kami, tahu biar Madia tahu kan. Kau malu, macam mana kau ini? Jangan malu lah. Madia Mana jawab. pula? Ini dan seterusnya ya. Jadi gini kawannya, Dia berkata, itu hadis Muhammad itu bukan Shallallahu makna Alaihi yang Wasallam sebenarnya. bersabda. Sebentar dulu, Madia. Aku bacakan dulu. Ya, silakan Pak. Coba naikkan sedikit, Pak. Validara, naikkan sedikit, Pak. Betul nggak? Sorry. Ya oke, udah tuh. Ya, ini Muhammad SAW bersabda, tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam sehingga Allah mengubah kepalanya menjadi kepala keledai? Makanya aku nanya sama kau Madia, kau kan sering sholat, coba kau lebih dulu mengangkat kepala sebelum imam. Berubah nggak kepalamu jadi keledai? Kalau nggak ini Allah bohong ini, di prank kau ini. Sudah, ini mana jawab ya? Ya. Jadi maknanya dalam hadis ini sesuai dengan hadis Bukhari nomor 722 bahwa pentingnya mengikuti imam. Jadi di dalam posisi bukan makna yang sebenarnya hadis ini, tapi makna betapa pentingnya jangan sampai melebihi daripada imam atau mendahului daripada imam. Itu maknanya, bukan makna yang sebenarnya kawan. Maknanya bukan makna yang sebenarnya. Nah, ya seperti itu. Kok bukan makna sebenarnya? Ini Allah Ya, mengubah kepalanya menjadi kepala keledai.
Ya, itu menunjukkan betapa pentingnya mentaati imam, mendahului imam makanya dulu. sekali-sekali kau jadi orang bandel gitu kan, angkat dulu kepalamu daripada imam itu, jadi keledai gak kepalamu? Ya. Karena maknanya bukan makna sebenarnya, maka Nggak berani. Pak Ciler nggak perlu Pak Ciler. Tanpa angkat kepala aja sekarang Dia sudah jadi keledai. Sudah keledai Pak Ciler. Aduh, Madia. Keledai. itu menunjukkan pentingnya saja, pentingnya Ngomong mengikuti sama imam. keledai yang begini lah. Dongki. Dongki potato. Aduh, Madia. Ampun deh. Aduh. Jadi kau Karena- gak percaya sama hadis itu berarti Madia? Bukan nggak percaya, dia percaya banget kawan. Itu menunjukkan hadis makanya- itu makanya betapa kau- pentingnya mengikuti imam, mengkonfirmasi nomor Bukhari nomor 722 nama hadisnya. Mengkonfirmasi Iya, itu gitu. Nah, Makanya kau tes dulu. Besok kau jadi makmum, angkat kepalamu lebih dulu daripada imam. Jadi keledai nggak gitu. nggak loh. boleh mendului imam kawan. Hukumnya nggak boleh gitu loh. Tadi Nah, kau nggak boleh bilang- mendului tadi kau imam. bilang supaya rapi aja, ternyata rupanya ada ancaman. Bukan Jadi keledai. hanya rapi saja. Tujuan yang pertama memang ada rapinya, itu salah satu tujuannya. Tetapi mengkonfirmasi nomor 722 dalam Bukhari. Jadi nggak benar itu kepala menjadi keledai ya, bohong insya Allah ya. makna apa majas apa namanya, majas Bohong. perumpamaan Berarti saja. Allah itu memang al-makarim gitu ya, pendusta gitu ya. Makna yang tidak sebenarnya, tapi menyinggung betapa pentingnya mengikuti imam gitu. Jadi dalam hadis itu keistimewaannya maknanya tuh seperti menekan, Ya. tetapi posisinya menekan gitu loh. Sepertinya beda tetapi menekan. Apa yang menekan? Menekannya agar mengikuti imam gitu loh. Penekannya Iya. agar mengikuti imam. Iya. Allah kok Makanya- suka banget yang ngutuk-ngutuk ya Pak Ciler ya. Jadi keledai, kepala, jadi monyet, jadi kera. Allahnya kayaknya yang punya kebun binatang nih semua. Betul. Makanya aku rasa begini Madia, mungkin kau pernah sekali mengangkat kepala lebih dulu daripada imam. Makanya kau jadi keledai kayak sekarang ini. Dari tadi ku dengar kayak bicara sama keledai orang-orang di rumah ini sama kau. Kalau Madia sih bicara makna tidak sebenarnya itu nggak masalah. Bahkan justru di ajaran kawan-kawan kan menyebut orang kan binatang semua, domba, Madia. hewan, Madia. kan beda, kawan. Madia, ini ada yang menulis nih, Madia kawa dicatuk wancuh ja, rancang bekikihan mewaluhi orang, ika mewaluhi orang aja. Karena aku rancang kawa dicatuk gitu. Karena aku dari burung belibis aja kena kita makan burung belibis karena kita Jadi muntai kita jadi makan burung jadi belibis. yang kayak gitu hadisnya nggak benar lah itu ya Madia ya. Kita muntai makan burung belibis saja kena. Tertolaklah hadisnya itu ya, karena jadi karena memang kalian Bukan semua jadi tertolak, keledai gitu. justru itu hadis betapa pentingnya mengikuti imam. Itu makna yang tidak sebenarnya. Apa Ya, majas apa makanya. namanya itu? Majas Makanya. hiperbola kan. Personifikasi kan namanya itu majas apa itu. Itu ada majas maknanya. Di Quran juga ada dibilang bahwa dikutuk jadi kera. Ini dikutuk kali. Jadi orang Yahudi dikutuk jadi kera, kalian dikutuk jadi keledai kan gitu. Seimbang kan? Kalau dikutuk jadi kera itu person Yahudi yang melanggar hari Sabat pada masa itu. Gitu. Iya, kan person juga Madia. Ini kan orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, maka kepalanya jadi kepala keledai. Kan person juga. Beda kawan. Kalau yang dikutuk itu betul-betul Oke. jadi monyet. Kalau ini kan maknanya hiperbola aja, bukan Oh, maknanya sebenarnya. jadi yang dikutuk jadi kera itu enggak hiperbola. Itu betul jadi monyet Oh, itu. Makanya gitu. ada ditemukan kan. Jadi Ada ditemukan manusia udah dari kera tuh apa yang ditemukan itu oleh peneliti itu. Coba Anda jadi ah? itu jadi itu bisa makna- saja orang Yahudi yang ditemukan itu yang jadi kera itu makanya manusia Enggak, berasal dari kera katanya kan seperti itu. Kalau sekarang ini kita juga lagi ngobrol sama keledai nih, keledai liar, dongki. Ini juga benar. Ini yang ngomong sama aku sekarang ini keledai ini. Dongki, Ya. dongki tahu nggak dongki? Kurang ngerti mah dia dongki itu apa, belum paham. Iya, makanya. Ya, Makanya kan nama- keledai mau masuk Singapura nggak dikasih masuk. makanya Ya, ada tapi keledai agamanya di situ siapa? ada Yang ajaran keledai kaya liar. terbanyak di situ siapa?
Yang 18%, yang 14% di Singapura itu siapa? Kan Anda lihat sendiri mengapa sampai terjadi penolakan tuh agama, siapa yang menolak itu. Itulah Kok akibatnya. agama yang menolak? Madia, Presiden Singapura itu muslimah berjilbab loh. Kau ini kurang ajar itu loh. Nah, saya bicarakan data statistik agama di sana. Saya tidak bicara masalah tolak menolak, tetapi data statistik. Dongki. Singapura itu presidennya muslimah berjilbab. Saya tidak bicara presidennya, kawan. Saya bicara data statistik agama di sana. Yang pertama kan di situ tidak ada masalah agama, Dongki. Islam nomor 3 loh, kawan. Karena Islam agama ketiga saja di sana. Yang kedua kan Kristen. Yang ketiga agama, kalau ada Hindu, Buddha di sana yang pertama. Jadi kan Anda bisa lihat sendiri, Anda bisa menilai gitu loh. Nah, seperti itu. Ya. Di sana jadi wajar saja kalau sampai terjadi penolakan di sana itu agama tidak sepenting kau, dia yang mementingkan agama. Orang hidup beragama itu di sana berdampingan. Kau sendiri nggak pernah ke Singapura, ngomong lagi. Betul lah kau keledai. Bukan, kita lihat data statistik. Kau udah pernah ke Singapura belum? Bukan masalah ke Singapura. Kalau Madia itu gampang. Kalau Madia berangkat kemana-mana, kawan. Madia berangkat kemana-mana. Madia dikenal kok. Madia pecatur nasional, sudah internasional. Jadi Madia berangkat kemana-mana. Ya. Saya mau kasih tahu ya. Satu-satunya cara kalau mau masuk Singapura, kalau seperti itu ditolak sama imigrasi, satu-satunya cara ke Singapura lewat jalan tikus atau lewat gorong-gorong. Jadi itu tidak ada imigrasi di sana. Ya begitulah, kalau agama Islam sedikit daripada anunya ya begitu sudah ketika yang terjadi. Agama Islam di sana nomor 3. Tapi begini loh Madia, begini loh. Si Somad itu kan bilang, wahai kalian kaum Islam, belanjalah ke kedai orang Islam gitu kan, jangan belanja ke kedai orang kafir gitu. Nah dia sendiri liburan ke negara orang kafir, kenapa nggak ke Afghanistan sana dia liburan? Kan bisa saja Abdul Somad itu mendatangi saudara Muslim juga yang jumlahnya ya kan di sana yang urutan ketiga kan Muslim. Ngapain dia ke negara? Kan kamu tadi bilang di sana itu mayoritas siapa? Kan begitu, berarti kan mayoritas agamanya di luar Kristen dan dia mengatakan belanjalah ke warung orang Islam. Kenapa dia liburan ke negara orang yang non Muslim? Kenapa nggak bisa saja Ustadz diundang dari Muslim di sana gitu loh. Bisa saja Ustadz tersebut diundang oleh Muslimnya di sana gitu loh. Kau ini malu lah sama dia. Tidak mungkin Ustadz mau jalan-jalan saja, itu pasti ada undangan seperti ke negara-negara yang berarti dia mau bikin rusuh di sana ya. Kalau Anda menyimpulkan rusuh itu hak Anda, tapi faktanya adakah apa yang disampaikan Abdul Somad itu rusuh? Faktanya adakah gitu loh. Pak Ciler, dia katanya ulang tahun tanggal 17, makanya dia berangkat tanggal 16. Dia udah malam itu udah siap-siap mau merayakan ulang tahunnya besar-besaran di negara kafir. Rupanya jadi akbar ditendang pulang. Nah coba lihat, itu kan kelakuan ajaran kasih katanya, kan ajaran kasih, ajaran orang kafir ternyata bayangkan. Madia, kamu tahu kasih itu apa Madia? Madia kasih itu apa? Aku mau tanya nih. Karena saya tahu Madia. Di Islam kamu nggak ada ajaran kasih Madia. Masalahnya Madia di Islam kamu nggak ada ajaran kasih Madia. Kami tahu Madia. Saya dengar mau ini gambaran loh, ini gambaran yang katanya ajaran kasih ternyata atau senilai Madia. Karena kamu nggak diajarin kasih Madia, makanya kamu nanya kami tentang kasih, kami tahu. Merasa terjelipi. Jadi kalau ada yang mengusir seperti ini, Anda bisa nilai sendiri apakah orang Islam yang seperti ini melakukan? Kan tidak. Kalau negara Islam tapi begini loh Madia, dari pembicaraan dengan kamu ini dari tadi ya, aku bingung kok ada orang sebodoh kau ini ya Madia ya. Betul-betul dongki, keledai memang betul. Madia itu si Somad ya. Si Somad itu lahir tanggal 18 Mei. Jadi dia mau ke Singapura, mau ulang tahun. Katanya ulang tahun itu haram. Jadi dia mau ulang tahun, ditolak tuh sama dia gitu. Ya oke. Tadi kenapa? Coba buka itu ada Palidara. Di mana?
Itu di WA. Ngerayain ultahnya. Oh, di mana, di WA? Iya, di screenshot sudah. Oke. Muslim. Tadi media kan bilang kafir ya kan. Percaya enggak kalau Muhammad itu di neraka ya kan? Yang menebus itu kan siapa gitu? Percaya kan media? Jadi begini, kalau masalah tebus menebus di dalam yang diinformasikan di hadis itu posisinya berdikekernya itu masalah pembalasan di akhirat, bukan di dunia lagi. Itu pembalasan di akhirat saja. Jadi tidak ada korelasi lagi di dunia yang dikeker. Beda kekeran kawan. Nang ini, nang risalah Muslim lah. Iya. Ya, beda kekerannya kawan, beda. Oh, keledai bisa ngeker. Beda kekerannya beda. Tapi kekeran nanti boleh nanya nggak Pak? Urusan di akhirat. Pak Bidara, saya mau nanya Madia boleh kan? Ya silakan, tanya silakan. Kalau mau tanya silakan satu-satu silakan. Iya, nanti yang lain dulu Pak, nggak apa-apa. Saya ada hadisnya lucu, cuma nanya Madia aja. Sholat di atas keledai, saya mau nanya itu gimana tuh Madia? Nggak betul. Oh, iya. Pak Ciler juga ada hadisnya itu. Apa itu Pak? Yang sholat di atas keledai. Sholat di atas keledai, sholat di kandang kambing. Aduh. Itu kentut juga katanya punya setan pun punya kentut katanya ya sama dia. Iya. Coba enggak jawab dulu tuh sholat di atas keledai gimana sama dia kekerannya. Jadi yang dikeker di atas keledai itu dipakai dalil bagaimana posisi sholat di atas kendaraan. Artinya menghadap wajah kemana saja. Hanya saja action pertama itu awalnya menghadap kiblat, tetapi selanjutnya terserah kendaraan itu seperti keledai yang diumpamakan di keledai. Artinya boleh saja posisi sama aja sholat di dalam kendaraan gitu loh. Itu dalil posisi arah kiblat kawan. Itu yang dikeker. Cuna loh, Madia tulisannya Cuna loh. Nggak, Madia tulisannya Cuna sholat di atas keledai loh. Tulisannya begitu loh Madia. Itu Cuna bukan ke Madia, tulisannya begitu. Madia? Nggak percaya nih, saya kasih nih ringnya nih. Minta dulu ya Pak, ini saya bagilah. Madia? Oke, ini tadi penebusnya ya di dalam neraka. Ini tadi yang dibagi linknya ini ya. Oke. langsung Al-Quran itu. Iya, hadis Muslim, Sahih Muslim 4969 ya. Pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka tuh. Berterima kasih sama orang Yahudi. Gimana Mang dia? Kafir ya kan? Nah, di situ itu poinnya di pembalasan saja. Masalah tebus menebus itu hanya sebagai bahasa luarannya, tetapi sebenarnya itu maknanya yang dikeker pembalasan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang pada masa itu memusuhi Islam. Jadi kan QS 7119 itu menyatakan bahwa seluruh umat Muslim itu auto neraka. Jadi ini kan nggak bisa dibantahkan. Maksudnya gimana? Gimana? GS berapa? Di QS 7119 itu Pak Lidara. Itu GS 71 19 pas 19 ayat 31 tuh. Sebentar. GS 19 ayat 71. Oh, ini Maryam yang masuk neraka semua. Pasti. Ya pasti itu masuk neraka. Kalau mengatakan salah keker kawan, kalau mengatakan umat Islam masuk neraka itu salah keker. Itu mendatangi bukan masuk kekerannya kawan, salah. Nah, itu mendatangi jembatan. Nah, gitu loh, salah kawan kekernya ya. Anda salah keker itu kalau mengatakan masuk itu salah. Jadi kalau mendatangi sudah sampai jembatan, ada di jembatan atau ada di dalam kali sama dia? Jadi pada saat menyeberang jembatan, kalau perbuatan di dunia itu baik, dia lolos. Tetapi kalau perbuatan di dunia itu jahat, tidak baik, atau menyembah Tuhan yang musyrik, menyekutukan Tuhan, ya gugur ke dalam neraka itu. Sama dia nih lebih pintar dari Allahnya nih. Emang
Dia lebih pintar dari Tuhan dan nabinya. Jadi yang dikeker itu pengadilan Tuhan, kawan itu. Coba kawan-kawan renungkan, petugas pemadam kebakaran mendatangi rumah yang terbakar. Jadi kalau kawan-kawan ilustrasikan masuk neraka, berarti petugas pemadam kebakaran masuk ke dalam rumah yang terbakar, kan aneh. Terus Berarti ngapain dia datang? Gitu loh. Aneh. Jadi dia datang ngapain? Nonton kebakaran? Datang berarti menyiram aja. Datang di luar rumah yang terbakar itu menyiram-nyiram. Aaron cuma selfie kali di rumah itu. Jadi mendatangi itu menyiram-nyiram api yang terbakar. Kalau mengikuti pemikiran kawan-kawan, kalau petugas itu memasuki rumah yang terbakar, berarti hangus dong. Nah itu berarti otaknya agak saya luruskan Lalu sedikit. yang mereng sama dia mana? Jadi dia menyiram dari mana? Kalau dia Dia menyiram di depan, bukan masuk loh ya. Dia menyiram dari luar, bukan masuk ke dalam rumah yang terbakar. Kau pikir nyiram taman apa? Kalau Sopiatul kan, bilangnya petugas pemadam itu masuk ke dalam rumah terbakar, kan aneh. Memang iyalah. Kalau lihat aja film-film kalau itu, masuk ke dalam rumah terbakar ya mati juga dong petugas itu, kan aneh. Mana mati, makanya petugas pemadam memasuki rumah terbakar, mendatangi rumah terbakar. Diperlengkapi dengan baju tahan api, diperlengkapi dengan tabung oksigen, supaya dia bisa masuk ke dalam api untuk memadamkan api. Ada lagi nih, turis pelancong mendatangi kawah Gunung Merapi. Apakah dia masuk ke dalam kawah? Berarti kan di luar-luar saja dia memandang-mandang saja di kawah itu, rekreasi gitu loh. Tetapi kalau mengikuti pemikiran Sopiatul, nonton bareng gitu, maksudnya nonton bareng ke neraka. Jadi ke nerakanya nonton bareng dulu gitu, mendatangi rame-rame nonton bareng gitu. Dia lihat kawah itulah, dia lihat kawah ya, rekreasi lah. Kalau selfie gitu ya, selfie gitu loh. Neraka rekreasi. Itu Sopiatul saya mengatakan pemadam itu masuk ke dalam rumah yang terbakar itu sama aja kamu masuk neraka tadi, makna Al-Maryam 71 itu masuk neraka itu. Padahal dalam Islam mendatangi itu enggak masuk, sama maknanya dengan petugas itu cuma menyiram-nyiram saja. Madia, kau kok malu sih sama kitabmu ya? Jangan begitu. Tidak jelas kawan, tidak jelas kan. Tuh Bu Sopiatul disebut-sebut katanya. Iya, aku baru dengar ternyata nama Sopiatul sangat terkenal. Pokoknya gue lihat, aduh kacau. Wadia itu ketinggalan live guys. Badiga dulu live deh daripada kena bau Sopiatul. Biar gak malu. Ya, saya cuma mau mengatakan Muslim itu pasti masuk neraka. Ya, pasti dicuci di neraka. Itu menjadi satu ketetapan karena kamu tidak menerima Injil atau kabar baik. Pasti kalian semua masuk neraka, kamu dan seanak-anakmu. Ya, kalian sudah memalsukan Injil, mengikuti seorang nabi yang palsu, mengikuti kitab yang palsu, dan kalian ditetapkan masuk neraka dan kalian kekal di dalamnya. Ya. Mandia Yang pertama saya mau memperingatkan perintah Tuhan yang pertama sudah jelas, jangan menyembah Allah negeri lain. Ya, selain Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kita tidak menyembah Allah negeri Mekah, apalagi yang rumahnya di Ka'bah. Ya. Itu sudah melanggar perintah yang pertama dari the Ten Commandments. Kedua, kita tidak menyebut nama Tuhan sembarangan seperti Muslim yang kesandung dikit nyebut-nyebut nama Tuhannya. Yang ketiga, Muslim melanggar hari Sabat, ya, name it, pembunuh, pencuri, perampok karavan. Dia melanggar mengingini istri, anak, mantuknya sendiri, mengingini istri orang lain, harta orang lain, dan itu sudah melanggar 10 perintah Allah. So for you Muslims, kamu tidak punya kabar baik di dalam Quran. Quran mengatakan pariwara, Muslim lahir dari ayam yang hina. Lahir sudah hina. Hidupnya ditipu karena nama Allahnya adalah Khairul Makirin. Dan matinya masuk neraka. Jadi di dalam Quran tidak ada satupun yang namanya Injil atau kabar baik. Ya, jadi kamu hanya menghibur dirimu sendiri yang mengatakan bahwa kamu mendatangi tapi tidak memasuki neraka. Semua tafsir dengan jelas, you will go to hell and you condemn to hell forever. Ya, semua tafsir menyatakan dengan jelas Muslim masuk neraka. Kalian pasti masuk neraka. Allah sudah menjamin kalian Muslim untuk masuk mendatangi neraka.
Ya, karena kalian melanggar 10 perintah Allah, dan itu adalah jaminan daripada Tuhanmu sendiri karena kalian tidak menerima Injil atau kabar baik yang asli. Ya, saya rasa saya perlu mengatakan itu karena tadi nama Sofiatul disebut-sebut, sekalipun tadi dari tadi pagi saya sangat sibuk dan berapa jam saya tidak masuk, Palidara sudah live 4 jam 47 menit. Iya, Ya. iya. Kangen. Soalnya dia sebut-sebut Sofiatul, Bu Sofiatul. Nah, Dia kangen. kabur akhirnya. Kangen dia sama. Memang Muslim tidak pernah bisa tanpa menyebut nama Sofiatul. Gitu ya. Madia nggak nyangka Bu Sofiatul tiba-tiba bisa hadir. Iya dong, memang hadir. Aduh, kacau dia. Ya Palidara. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, tapi oke, lanjutkan aja teman-teman. I enjoy Kabur. semua dialog dari Oke. Palidara dengan Pak Chiller ya. Lanjutkan, ada Pak Niger juga. Saya cuma kesini mau melabrak si Madia ini. Tapi keburu kabur. Kabur dulu. Kabur dia. Bu Sofi naik, dia kabur. Oke, tadi Pak Mikir sudah. Simba. Silakan Simba. Saya sebenarnya. Apa Ciller? Oh, Bu, kenapa jadi seperti ini? Bentar ya, aku keluar dulu sebentar. Saya sebenarnya mau Logonya jadi begitu. Oke. Saya mau nanya, Kenapa? mau nanya tadi sebenarnya bagaimana bunyi kentutnya setan gitu loh. Karena ada di hadis itu setan itu kentut gitu loh. Tapi tidak kabur dia. Setan kentut. Aduh. Oke. Lanjut. Simba, silakan. Silakan. Simba. Ya, kalau saya Nah. cuma mau begini aja. Kondisi apapun kayak UAS diusir sama Malaysia pada si presidennya orang Islam, yang salah kafir-kafir juga. Nah, terusnya begini, kalau seandainya si Rizik majikannya dia diusir Arab, gimana tuh? Yang salah siapa? yang salah Jokowi pasti bagi mereka. Iya, terusnya unjuk rasa di depan dubes Singapura. Lah, kok di depan dubes Arab kagak ada yang berani? Kan sama onta, jangan saling mendemo. Itu si Putih pasukan si Putih kan FPI. Ya setan diusir dari Mekah ya wajar juga sih. Kan si Putih pasukan setan yang paling kuat katanya. Jadi mau marah sama siapa dia? Mana berani dia marah sama Biang. Gitu. Ya jadi jangan di framing kayak begitulah sama dia. Jadi mungkin begini juga kenapa Rizik diusir. Ya salah satunya yang tadi ada yang dengar katanya mengenai keledai. Ya kenapa si UAS diusir? Keledai takutnya berak sembarangan kali ya. Itu salah satunya. Kalau si Rizik diusir, mungkin sholatnya telat ngangkat kepala. Jadi dia keledai juga takut berak sembarangan. Telat keduluan umatnya. Udah itu aja. Udah lari. Aja deh. Sama dia, iya. Udah lari dia. Oke, silakan Audo. Kita sudah sebentar lagi mau tutup. Sudah 5 jam. Waduh, silakan Audo. Besok kita lanjut lagi. Ya. Belum 7 jam. Masalahnya udah capek, belum makan, mau makan. Nah, Pak Udo nanti Besok. Pak Palidara ya baca 3 jam. Mulut udah doer nih Pak Pikir. Besok kita lanjut lagi. Malam. Ya, Pak Udo silakan. Iya, selamat malam saudara-saudara. Malam. Ya. Iya. Aturannya kalau dibilang itu si apa tadi tuh si itu Madia. kalau dibilang mendatangi berarti coba kita bilang kalau pencuri mendatangi rumahmu itu masuk atau di luar? Enggak, di luar. Pasti kata dia pencuri cuma lihat-lihat rumahnya. Enggak masuk. Tadi dibilang
petugas kebakaran. Nah, kalau pencuri mendatangi rumahmu, masuk atau di luar? itu kita perbandingkan ke dia tadi aturannya. Dibilang pemadam kebakaran. Nah, kita bilang lu, kalau pencuri mendatangi rumahmu, itu masuk apa di luar? Atau polisi mendatangi rumahmu, itu di luar aja. Berarti pencuri selalu dong mendatangi rumahmu. Cuma di luar doang kok, nggak apa-apa pencuri mendatangi rumah, karena di luar. Gitu. Jadi kita ikutin permainannya dia biar makin bingung gitu. Dari apanya kungu nggak ngerti semuanya. Ini mungkin oke, ada saran ini sedikit kalau boleh. Kan kadang mereka itu kan Tuhan beranak atau anak Allah, Yesus itu. Padahal kalau dibilang kapan beranak atau bagaimana, kita balikkan ke dia. Kamu punya bapak, kita bilang gitu. Halo? Ya, lanjut. Iya. Kapan bapak kamu memperanakan kamu, melahirkan kamu? Kenapa kamu dibilang anak bapak kamu? Sementara bapak kamu tidak pernah melahirkan kamu. Itu harus kita bandingkan ke muslim-muslim semua. Kenapa kamu dibilang anak bapak kamu, sementara bapak kamu tidak pernah melahirkan kamu? Iya. Kenapa dibilang? Karena sperma berasal dari bapakmu, makanya dibilang anak bapak kamu. Itu juga Yesus. Dia firman Allah, Roh Kudus yang datang dari Allah. Makanya dibilang anak Allah, dibilang anak manusia karena dari perawan Maria melahir. Nah, itu kalau boleh kita Kristen ini supaya mereka muslimin tidak bisa lagi mengatakan begini begono. Kita balikkan ke mereka. Kamu anak bapak kamu. Kapan bapakmu melahirkan kamu? Itu yang kita bilang. Kalau dibilang karena sperma begini ya sama juga. Yesus itu kan dari Roh Kudus, bersumber dari Allah, berarti anak Allah. Karena dia berasal juga dari manusia, perawan Maria dibilang anak manusia. Jadi sama, jadi anak ibunya juga kan dibilang anak ibunya karena dilahirkan ibunya. Jadi sama dua-duanya ituannya. Jadi tidak bisa lagi dihindar. Kadang kalau kita bilang anak tangga nggak mengerti juga, anak sungai nggak mengerti juga. Kalau kita bilang seperti orang tuamu atau kamu punya anak, kenapa dibilang anak kamu itu sementara kamu tidak pernah melahirkan dia? Kalau masih on berarti udah super on mereka semua. Kalau mereka masih menghindar mengatakan banyak alasan segala macam. Jadi kalau boleh kita buat Kristen ini kalau dibilang begitu, kita katakan ke mereka kembali seperti itu. Di mana ada bapak-bapak melahirkan anaknya, tapi dibilang anak bapakmu. Padahal bapaknya tidak pernah melahirkan dia. Ya kan, nggak ada pernah bapak siapa pernah melahirkan, tapi dibilang anak bapaknya. Padahal tidak pernah melahirkan. Karena apa? Sumbernya berasal dari orang tua laki-laki, spermanya yang membuahi sel telur ibunya, istrinya. Nah, begitu juga Roh Kudus yang membikin mujizat ke Bunda Maria. Sumbernya Roh Kudus dari mana? Dari Allah. Berarti anak Allah. Manusia, anakmu, kenapa dibilang? Karena sumbernya dari sperma bapakmu, orang tuamu. Karena bapakmu tidak berkuasa, harus kawin, menikah. Tapi karena Tuhan yang berkuasa, tanpa harus kawin, tanpa menikah, bisa Roh Kudusnya datang secara ajaib, masuk ke perawan Maria. Harus sesuai dengan seperti kodrat manusia. Pasti mereka itu nggak bisa lagi menjawab. Jadi kalau boleh kita arahkan begitu, biar mereka terbuka semua muslim itu. Mantap. Kalau dibilang anak, kapan beranak? Begitu ya, kita bilang juga kapan kalau laki-laki kapan kamu beranak? Kapan bapakmu beranak? Kok dibilang anak bapak kamu? Nah, kan sama semua kan, nggak ada.
ininya. Cuman itu aja kalau ya kita bilang. Jadi karena kita udah bilang anak tangga, anak sungai kan nggak ada mengerti mereka. Iya, memang nggak mengerti. Ada Pak Islam. Ini, Pak Ciler, ada Pak Islam tuh. Kisah 25 Nabi. Kalau anak saya udah habis, Pak. Tadi sudah habis waktu ngobrol sama dia. Aku nanya dong sama Pak Islam. Silakan. Boleh nggak aku Pak nanya? Mikir, silakan. Pak Islam, kapan Allah menciptakan malaikat? Hari apa? Pak Islam terkabut lagi deh kena ini kan. Halo, ini kurang jaringan ini ya, halo. Ya cukup. Kapan Allah menciptakan malaikat? Hari apa? Bagaimana Bang? Allah kapan menciptakan malaikat? Hari apa? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari apa itu? Kalau kejadian malaikat saya tidak tahu Bang, entah kapan di. Oh ya, berarti nggak tahu ya. Allah kamu juga nggak tahu ya. Karena begini, karena dunia ini sebelum Adam lahir ke alam dunia sudah ada, belum ada nama hari. Oh, belum ada nama hari. Hari pertama Allah menciptakan apa? Belum ada itu nama hari. Jadi waktu Oh, berarti hari pertama. Hari pertama Allah menciptakan apa? Kalau hari pertama Allah menciptakan apa? Saya tidak tahu Bang. Oh, ya, oke. Terus aku mau nanya, kapan kenapa Allah lupa menciptakan udara? Jadi audio tadi apa pembahasannya tadi? Audio tadi, saya kurang mendengar tadi, Bang. Itu agak sulit, Pak Islam. Itu agak susah itu. Suruh baca ulang lagi apa? Suruh dengar ulang aja dulu. Enggak. Maksudnya maksudnya tadi anak-anak tadi, bagaimana anak-anak tadi Bang? Ya siaran ulang lagi apa setelah dari awal lagi biar tahu. Masa 5 jam suruh jelasin. Nabi palsu Pak, Nabi palsu. Aduh, capek. Ya udah nanya lagi Pak Islam. Nanya lagi. Yang satu itu kamu nggak bisa jawab nih, nanya lagi Pak Islam. Nggak ada ilmunya. Saya mau nanya. Jadi aku nanya Pak Islam. Siapa? Aku sebentar. Satu lagi soalnya yang pertama dia nggak bisa jawab. Aku nanya Pak Islam ya. Pak Islam, kenapa Allah lupa menciptakan udara? Bagaimana? Kenapa Allah lupa menciptakan udara? Menciptakan udara? Iya, penting sekali itu. Gak ada itu mati kita. Kalau udara kan ada. Mana? Kapan dia ciptakan udara? Dalam kisah 25 Nabi. Pak Islam. Gantung diri dia Pak. Ya, gimana Pak Islam? Iya. Kenapa? Iya. Itu tadi pertanyaan Pak Mikir. Apa Pak Mikir? Udara tuh lupa diciptakan. Bagaimana maksudnya? Iya, kapan ada Allah kenapa lupa menciptakan udara? Ya udara kan ada. Kapan? Ya. Kapan adanya? Semua diciptakan sama Allah, tapi Allah lupa menciptakan udara. Kalau tidak ada udara, tentulah kita manusia ini tidak bernapas. Benar. Kenapa dia lupa? Mana? Tidak ada itu. Maksud saya. Iya, nggak ada, makanya bingung. Lalu benar apa enggak nih? Ada. Kan begitu. Udara itu ada di mana? Itulah contohnya kita ini hidup.
Betul. Kapan dia ciptakan udara? Ya, kalau kapannya manalah saya tahu itu, kapan dia menciptakan. Makanya Allah lu lupa menciptakan udara. Jangan dibentak-bentak Pak Mikir, ntar semaput anak orang. Ntar kelengar. Kasihan. Saya mau tanya. Punyalah kasih Pak Mikir, silakan. Pak Islam, saya mau tanya, mana yang lebih kuat, kentut setan atau Pak kumandang Mikir, azan? begini Pak Mikir. Sebentar. Pak Mikir, Sebentar. kamu itu dijadikan kapan Pak Mikir? Udah nanti. Aku waktu dijadikan, waktu emak dengan bapakku lagi Harinya tahu Bapak Mikir. Ya, tanggal lahir saya kira-kira ya 50 tahun yang lalu lah, kurang lebih. Itu kan tanggal lahir abang. Iya, terus kapan gue jadi kau enggak? Maksudnya kejadian abang ini kapan? Ya itu waktu mama dengan bapakku Awal kejadiannya jam berapa itu? Dan menit berapa? Menit waktu saya lahir, ya menit yang ke-52. Menitnya menit berapa? 52 jam 11 hari Rabu. Menitnya. Pak Mikir. 52. Jawab tadi aja, Pak Mikir. Ya. Apa? Pak Mikir. Pak Islam Pak Islam ini mau menjelaskan kepada Pak Mikir bahwa Pak Mikir pelupa, begitu juga Allahnya gitu loh Pak. Jadi nggak ngerti dia. Padahal gue ingat ya. Pak Mikir nggak paham sih. Pak Mikir nggak paham. Aku menyampaikan Pak Mikir. Pak Mikir aja nggak tahu. Apalagi Allah kan gitu. Ya udah lanjut yang lain. Silakan Pak Mikir. Pak Islam, saya mau tanya Pak Islam. Itulah Pak Mikir, makanya saya katakan kepada Pak Mikir. Jadi kalau kita, Islam, sebentar dulu aku mau tanya. Itu sudah itu. Jadi Pak Mikir sama Allah sama-sama pelupa, udah selesai. Saya mau tanya, mana yang lebih keras bunyinya, kentut setan atau kumandang azan? Ya, mengapa begitu Bang? Pertanyaannya Bang. Ya, aku mau nanya. Mana yang lebih keras, kentut setan atau kumandang azan? Enggak, yang lain aja lah Bang, yang lain aja lah. Kalau digaji yang lain aja lah. Ini sesuai dengan pertanyaan ini nih. Aduh, kau jangan gitu. Ini. Pak Lidara tolong share screen Pak Lidara. Oke. Besar. Share screen. Biar sama-sama belajar kita. Sebentar. Lebih kuat, kentut setan atau kumandang azan? Yang lain aja kita bahas Bang, yang lain. Ini lebih enak, sebentar dulu. Itu silakan. Ini soal kentut dan kencing setan. Nah, dari mana nih? NU online ini. Ya. Kita bacakan ya. Ini ada pertanyaan yang bagus dari umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redaksi Bahsul Masail NU online yang saya hormati. Saya pernah mendengar penjelasan dari seorang teman mengenai kencing setan. Yang ingin saya tanyakan, apakah setan juga kentut? Jika kentut, kapan setan itu kentut? Ya, atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra, Bekasi. Dijawab nih. Ya, biar kamu juga belajar nih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang budingan. Semoga maksudnya selalu bagaimana, ya ini kan ditanya kan nanya, ditanya. Iya. Maksudnya ini, maksud abang ini bagaimana maksudnya? Ya di sini ada jawabannya. Mana yang lebih kuat, kentut setan atau kumandang azan? Ada jawabannya. Makanya kamu tadi kan nggak bisa jawab. Biar kita sama-sama baca. Penanya yang budiman, semoga selalu dirahmati Allah SWT. Setan merupakan makhluk Allah SWT yang kerjanya selalu mengumbar rayuan dan godaan kepada manusia. Sudah banyak korban berjatuhan terperosok ke dalam lembah hitam dan jurang kesesatan karena mengikuti bujuk rayunya. Karena itu kita sebagai muslim sudah sepatutnya selalu meminta perlindungan Allah SWT dari godaan setan yang terkutuk.
Adapun mengenai kentut setan, maka dalam benak kami tak terbayangkan bagaimana suara kentutnya. Namun ada beberapa riwayat yang setidaknya dapat membantu untuk menjelaskannya. Di antaranya adalah hadis mengenai tentang kumandang azan dan iqamah yang membuat setan lari untuk menghindari kumandangnya. Ini ada tulisan Arabnya nih. Ini hadis nih. Artinya, apabila azan sebagai panggilan sholat dikumandangkan, maka setan akan lari. Nah, ini setan lari ya. Ia mengeluarkan kentut. Nih, sehingga ia tidak mendengar kumandang azan. Artinya lebih keras kan? Jadi yang terdengar itu suara kentutnya. Kumandang azannya nggak kedengaran gitu. Menurut kamu kalau seperti ini jawabannya mana yang lebih besar? Suara kentut atau kumandang azan? Coba jawab. Ia mengeluarkan kentut sehingga ia tidak mendengar kumandang azan. Mana yang lebih keras, suara kentut atau kumandang azan? Ya, jadi begini Bang. Jadi makanya saya sampaikan kita lain berkeyakinan. Jadi kita ini ya saya katakan juga nanti Anda juga Islam. Yang saya tanya singkat. Jadi kalau begini, kalau di dalam Islam, kalau di dalam Islam itu ketika orang mengumandangkan lari terbirit-birit. Jadi dia kalau ketika setan ini mendengarkan orang azan, dia sangat takut. Coba share screen lagi Pak Lidara. Sangat takut. Jadi sudahlah. Yang saya mau tanya ini nih, yang saya bol ini nih. Ia mengeluarkan kentut sehingga ia tidak mendengar kumandang azan. Pertanyaan saya, kalau dari kalimat ini, menurut kamu mana yang lebih kuat, suara kentut atau suara azan? Ya, dari situ saja sudah diketahui bahwa dia terbirit-birit mendengarkan suara azan. Kalimatnya ini kita baca. Kalimatnya kita baca. Ia mengeluarkan kentut sehingga ia tidak mendengar kumandang azan. Ini aja. Mana yang lebih keras? Ya, lebih baik yang lain aja kita Banyak yang lebih keras dari yang lain. Kalimat ini. Baru udah nyerah. Baru datang aja dari aja. Udah lempar handuk udah. Enggak, maksudnya yang lain aja kita kaji. Yang lain. Ya. Hancur. Lempar handuk udah. Aku lagi boleh. Ntar, Pak Mikir, Pak Selamat Riyadi baru masuk. Silakan Pak Selamat. Ya, maksudnya begini. Shalom. Ada keperluan aja ya dari pulang jam 8 tadi ya. Terus mau ikut live di jalan, baterai habis, juga bawa power bank. Tempat denger tapi nggak masuk ya. Lanjut aja ya, masalah kitab sudah jelas ya, bisa dijamin. Luar biasa. Lanjut aja. Iya nih karena sudah 5 jam juga ini. Aduh, saya juga udah capek. Iya, sudah lagi. Pak Lidara pakai ketawa-ketawa aja Pak Lidara sekarang. Oke, Pak Mikir, silakan. Sebelum kita tutup. Pak Islam. Sekarang ajan dengan ayat kursi kuatan mana Pak Islam untuk mengusir setan Pak? Katanya untuk mengusir setan itu pakai ayat kursi. Sedangkan sekarang ajan aja bisa mengusir ayat ini. Kuatan mana ini ceritanya nih? Ya. Kuatan mana ajan dengan ayat kursi? Sedangkan ayat kursi aja untuk mengusir setan. Lebih baik kalau kita kaji yang lain aja Bang. Mau kaji apa nih? Merah dia udah. Begini. Terserah Pak Islam. Mikir. Kalau agama Pak Mikir ini apakah ada artinya siksa kubur setelah mati Pak Mikir? Siksa kubur. Apaan? Nggak ada siksa kubur, Pak. Nggak ada siksa neraka. Oke.
Dia udah nggak bisa jawab, Pak Mikir, udah lempar handuk, Pak. Saya juga bingung. Halo. Ya. Bagaimana Pak Mikir? Ada. Kita nggak ada sisa kubur, Pak. Nggak ada sisa kubur. Soalnya kita kadang-kadang dibakar, kadang-kadang matinya nggak ketahuan, kadang-kadang matinya di laut. Nggak ada di balik kanan. Oh, nggak ada. Coba saya bantu jawab, Pak Mikir. Saya bantu jawab. Pak Islam, Pak Lidara, bantu share screen. Iya. Bantu saya. Ini banyak, Pak, buku siksa kubur. Ini kalau Bapak jual ke umat Kristen atau ke umat yang lain nggak laku ini, Pak. Ada kunci jawabannya juga kok. Percuma. Itu cerita Zoroaster itu, dari Zoroaster sama dari Hindu dicampur aduk jadi satu. Jadi ini kalau Pak Islam bawa ke umat Kristen, Pak, nggak laku nih, Pak. Dijadikan bahan bakar atau pengganjal pintu nanti nih buku. Jadi Pak Muslim gini, saya tambah sedikit lagi ya kan. Mana Pak Muslim? Oh, Pak Islam. Jadi kalau konsep dalam Kristen itu tidak ada namanya siksa kubur, Pak. Kenapa? Karena tidak ada. Karena kita sudah ada penebus. Siapa penebus itu? Yesus Kristus. Jadi bukan seperti Muslim. Amal ibadahnya harus ditimbang dulu sebelum masuk api neraka. Dan yang kedua lagi yang menebus Muslim itu kan katanya orang kafir Yahudi ya, Kristen. Nah itu yang akan menebus. Jadi orang yang bersalah itu bagaimana, Bang? Orang yang salah itu bagaimana, Bang? Ya dia ada ketetapan hukumnya sendiri, kembali kepada dirinya sendiri. Kalau dalam Kristen, kalau sudah namanya percaya dengan Yesus, maksud saya begini, berarti kan ada juga hukuman kepada dia, kan begitu? Nah, makanya tadi begini Bapak, pertama saya sudah jelaskan, konsep penebusan dalam Kristen adalah apa? Itu dari Yesus Kristus itu sendiri, itu penebus kami, Pak. Saya begini, Bang. Ya, saya tahu maksudnya begini. Kalau sudah ditebus, begini maksud saya. Kalau sudah ditebus, seharusnya berbuat dosa pun tidak masalah itu. Itu konsepnya kembali lagi kepada diri sendiri, kepribadian. Kita kalau sudah lahir baru. Maksud saya begini, kalau begitu berarti kita kan ada hukum itu penebusan, kan begitu maksudnya itu, Pak. Saya bantu jawab, Pak. Jadi kan sudah ditebus, kan begitu maksudnya itu. Tapi kalau kita melakukan dosa kan tidak masalah itu, karena sudah ditebus kan itu, Bang. Bentar, Pak. Ya kalau ditebus lagi, saya tanya gini nggak, Pak? Kalau Bapak misalnya anak sampean misalnya mencuri, apakah Bapak juga harus masuk ke penjara itu? Kalau anaknya berbuat salah? Enggak, kalau sudah ditebus keluar, Bang. Kalau sudah ditebus keluar. Jangan lari ke situ, tidak bisa kena. Kalau kita sudah ditebus, Pak, itu kembali kepada diri kita. Makanya ada ketetapan hukumnya, yaitu pada 10 perintah tadi. Itulah 10 larangan kita. Betul, sudah di konsepnya penebus. Bagi siapapun membunuh, berzina, ya kan? Nah, contoh aja di luar ibaratnya, di luar Kristen sudah jelas konsep kita sudah ada, gitu. Itulah penebusan. Sedangkan Islam tidak ada penebusan, Pak. Bapak mau amal ibadah Bapak tetap itu di neraka. Tidak ada amal Bapak, ibadah Bapak yang bisa menyelamatkan. Kenapa? Penebus Bapak tidak ada. Apa perlu nih saya kasih ayatnya? Jadi maksudnya begini, orang yang berdosa itu kemana dosanya itu? Coba dulu. Bentar, saya bantu jawab. Orang yang berdosa itu di mana? Bagaimana menghakimi orang yang berdosa? Ya, saya bantu jawab ya, Pak Islam ya. Saya bantu jawab. Menurut kitab kisah 25 Nabi, suara kentut setan lebih keras. Ini Pak Islam ya, Pak ya. Kalau tidak bisa menjawab giliran, nggak usah. Kasihan. Begini, saya bantu jawab. Saya bantu jawab, Pak Islam. Sebentar, Pak Islam, saya bantu jawab. Ini siapa? Ya, saya bantu jawab. Begini, Pak Islam. Pak Islam punya anak.
Saya mikir. Saya kasih jawab. Pak Islam punya anak. Sekarang Pak Islam punya anak. Ya, sekarang aku kasih tahu. Pak Islam punya anak. Ada utang di bank 2 miliar. Gak banyak, 2 miliar aja. Pak Islam gini. Pak Islam dia ngutang nggak bisa bayar. Sekarang Pak Islam punya duit 2 miliar. 2 miliar nih habis buat nebus dia. Selamat dan? Selamat kan? Iya, selamat. Sekarang anak kamu bandel, ngutang lagi 2 miliar. Pak Islam masih punya duit untuk nebus lagi nggak? Ya harus dibayar habis, lagi. Pak. Iya, bayar lagi. Tapi Pak Islam udah habis duitnya 2 miliar. Berarti mau bayar. Itu, kalau tidak ada duitnya, maka dia dihukum. Betul, dia dihukum. Jadi nggak ada penebusan, dia harus dihukum. Jadi nggak boleh bikin dosa lagi. Namanya menebus. Berarti itu tidak ada gunanya, Bang. Ya betul, berarti ada siapa bilang pertama kan sudah diselamatin. Kenapa dia buat dosa lagi? Kan belum iya kan dia buat dosa lagi. Orang yang dia buat dosa lagi, Bapak. Pak Islam dengar baik-baik. Pak Islam. Iya, kalau sudah ditebus, Bang. Kalau sudah ditebus, itu membuat dosa pun tidak apa, karena sudah ditebus. Kata siapa? Sekarang anak Bapak masih ngutang lagi, Pak Islam mau tebus lagi. Ya jelas Bapak juga nggak mau. Yesus kami juga nggak mau. Enak bener nih lo. Nebus kamu, urus kamu memang kamu seorang. Memang anak Yesus satu. Maka dihukum lagi dia. Kan begitu. Dia dihukum. Berarti masuk neraka dia. Berarti. Kan udah ditebus sekali. Itulah. Iya, kan udah ditebus. Dosanya kan habis. Ada hukuman ditebus lagi terhadap orang yang meninggal itu, kan begitu. Siapa bilang? Konsep kita bukan seperti Islam. Kita di sini memilah dua sisi. Satu penebusan, kedua kalau untuk berdosa kembali, mau ditebus kembali, itu pun harus menyelesaikan 2 kali. Jadi tidak mungkin. Jadi itu tadi yang saya sampaikan tadi, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau sudah ditebus, melakukan dosa. Kalau melakukan dosa, saya tanya dulu. Jadi kalau yang pertama siapa yang menebus? Kalau yang pertama siapa yang menebus? Yesus. Siapa? Baik. Yesus. Baik. Masa batu hitam. Kalau Yesus batu hitam menebus kita. Dengarkan dulu, kalau Yesus mungkin batu hitam itu dengarkan dulu, makanya kalau Yesus itu yang menebus, apa gunanya dia mati-matian menebus? Apalagi kalau ada dosa manusia tidak terampuni, apa gunanya dia menebus itu? Kata siapa tidak ada yang terampuni? Yang pertama bebas. Kartu kamu bebas 1 kali doang. 2 kali, boleh 2 kali begini, ya. Tadi saya tanya, apakah dia bukannya sebentar Pak Islam jelasin. Itu dosanya Bang bilang. Berarti apa? Tebus dosanya 1 kali. Makanya Yesus bilang, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ngerti nggak itu? Begini, Bang. Begini, maksud saya begini. Apa gunanya dia mati-matian? Jadi begini Islam, begini Islam. Memperjuangkan. Dosanya itu lagi ada, tidak tertebus. Keledai. Satu Islam biar dijawab dulu Islam. Jangan tendang nanti kamu kalau ngoceh terus. Sebentar Islam. Silakan Mbak Silar. Jadi yang di otakmu itu beranggapan kalau sudah ditebus bebas berbuat dosa. Itu ada dalam begini konsep Bang, kami. begini. Dia kirain kayak nabinya kali. Kita jangan mengotakkan orang. Kalau kita bisa dialog, kita dialog. Tapi jangan mengotakkan. Biar dijawab dulu Islam, biar dijawab dulu. Jangan mau dijawab.
Kan sudah saya katakan, kita dialog ini bagus-bagus. Iya, makanya kalau kita tidak bisa, saya keluar. Kamu diam dulu biar dijawab. Saya keluar. Kamu mau keluar terserah kamu. Iya. Yang kesini juga tidak ada Kalau yang kita mengundang kamu. bagus-bagus dialog, silakan jawab. Iya. Ya cuma dijawab, kamu diam dulu. Tapi jangan sesekali mengatakan. Itu tidak boleh itu. Sebentar, Kita Keledai. bagus saja dialog. Iya, Kita iya. bagus saja dialog. Sebentar, Tidak sebentar, boleh Keledai. mengocak-ocakkan. Kita bagus saja kalau bicara. Saya Iya, kan Keledai. bertanya. Iya. Bagaimana? Saya jawab pertanyaanmu, Keledai. Jadi bagus bertanya. Iya. Jadi saya jawab begini, Keledai. Jadi pemikiranmu itu tidak bisa dimasukkan ke dalam iman Kristen. Kalau pemikiranmu itu, kalau sudah ditebus, bebas berbuat apapun. Berbuat dosa, toh sudah ditebus. Bukan begitu iman Kristen. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Mikir. Dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Artinya, kita sudah mendapat... Maksudnya begini. Kamu diam dulu, Keledai. Kamu keledai. Palidara kamu cuma boleh ketawa saya ya. Iya, enggak tuh Pak Ciler baca tuh di Rani. Palidara kata Pak Tatat Liawanto, Palidara matilah anakku kalau begini. Ya kita hargai lah kita. Hargai ya kan. Oke lah Ali Dara ya. Saya keluar Ali Dara ya. Enggak, jangan. Silakan. Saya kan bilang tadi kalau bagus bicara, saya tidak keluar kan. Kan tidak baguslah bicara teman-teman. Baguslah bicara. Iya. Kalau enggak tutup nih, lapak tutup nih. Saya mau tutup lapak. Kamu dijawab baik-baik, kamu potong-potong. Ya, tadi saya sampaikan. Maksud saya begini. Nah, kan belum lah saya kan. Jadi begini, maksudnya kan sia-sia pengorbanan itu, kan begitu, Bang. Yang bilang itu bukan kan sia-sia lagi, Pak, tapi itu sudah sempurna. Jadi gini, tadi kan sudah saya jelaskan, penebusan dosa itu untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Nanti dulu sebentar dulu lagi, Bang. Kalau ada orang membuat makanya saya jelaskan. Saya paham sudah arahnya kemana, Pak. Makanya izinkan saya jelaskan. Tadi sudah benar jelaskan. Konsep penebusan Yesus Kristus itu sudah sempurna bagi seluruh manusia. Nah, bukan cuma Yahudi, Kristen, tapi seluruh. Bagi yang orang menerima Yesus Kristus itu tadi. Nah, kenapa kita harus ada penebusan itu? Supaya kita ini bisa masuk ke surga, gitu. Tanpa penebusan itu, manusia tidak bisa masuk ke surga. Nah, jadi begini, Pak. Contohnya segini. Bapak punya anak nih. Nah, anak Bapak ini sudah Bapak tebus nih. Atau dia tebus dari hukuman, ya kan, karena membunuh. Nah, kemudian diulang lagi sama dia, terus dia membunuh lagi. Nah, jadi kan tetap masuknya ke hukum, gitu, ranahnya tetap ke hukum. Sama dengan konsep Yesus Kristus, kalau dia sudah menebus kita untuk satu kali, ya kan, berarti kita sudah diselamatkan dengan kemudian pertobatan. Tapi kalau dia membuat dosa lagi, sudah Pak, bentar Pak, saya tahu. Iya, nah ini mau sebentar, jangan dipotong dulu. Nggak bisa kena ini. Ada gunanya kan begitu. Bukan tidak ada gunanya. Bapak sudah menghujat Roh Kudus. Jadi kalau dia berbuat dosa lagi, karena kalau ada kesalahan manusia lagi, maka dia akan dihukum lagi. Iya pastilah. Siapa yang mau lagi? Itulah makanya tidak ada gunanya penebusan itu, kan begitu. Makanya jangan berbuat dosa lagi. Makanya jangan berbuat dosa lagi. Lah, Allah nih orang tua. Ya, kan sudah ditebus. Ibadah Bapak sudah kan bisa menyelamatkan Bapak. Itu Islam itu karena dia itu ingin berbuat dosa terus. Jadi konsep mereka kan sudah ditebus. Kalau sudah ditebus, seharusnya tidak ada lagi dosa. Lah terus kalau Bapak buat jinah membunuh orang, gimana? Mau ditebus lagi? Enak aja. Siapa punya? Tapi kan sudah ditebus.
Iya, Ya udah ditebus. Udah clear. Oke. Terus kamu buat dosa lagi. Ditangkap lagi nggak? Tuhanan Kasih pemahaman ya. bukan Kasih seperti pemahaman ketuhanan dulu. di Islam seperti batu hitam itu tidak Pak akan Islam, pernah saya jawab, Pak konsepnya. Islam. Itu. Jadi Pak Islam itu pemikirannya kalau sudah ditebus ya kan terus berzina lagi apa kok dihukum ya nggak ada gunanya karena apa? Pak Islam kan pengennya sudah ditebus terus bebas berzina, bebas maling, bisa ngerampok ya kan, bisa kawin 6-7 kali ya, bisa merkosa anak-anak kan maunya gitu dia. Ya karena otaknya memang di situ. Enggak mau saya begitu, Bang. Maksud saya begini, berarti hukum itu tidak berlaku. Sudah ditebus sekali. Ada orang berbuat salah lagi dihukum. Kan berarti tidak ada gunanya. Kan begitu. Kalau ada orang yang salah lagi dihukum. Gunanya kan hukum. begitu. Kok ada gunanya? Kita bisa taat dan patuh. Tapi kan Itulah sudah di gunanya apa ada 10 perintah. Nah, aneh. Anda melarang auto neraka. Tidak ada Pak amal ibadah Bapak menyelamatkan. Itulah saya sering katakan kepada orang muslim, amal ibadah kalian itu sia-sia. Kenapa? Konsep penebusan Anda tidak ada. Tanpa ada penebusan, orang Islam tidak ada menuju jalan ke surga. Itu titik. Tidak bisa dibantah itu Pak. Betul. Jadi begini Pak Islam. Itu terlalu dalam. Itu terlalu dalam buat Pak Islam. Jadi itu terlalu dalam. Ini aku mau nanya Pak Islam. Pak Islam, aku mau nanya. Kan ini Pak, yang ini nih, yang hukum kuburan ini, ya, apa namanya itu? Yang dihukum di kuburan? Siksa kubur. Iya. Siksa kubur. Pak, habis siksa kubur, Pak, kan ada di kuburan bahwa terjadi siksa kubur kan? Iya. Terjadi di kuburan kan waktu itu kan? Habis siksa kubur disiksa lagi nggak di neraka? Disiksa lagi. Dia begini Bang, saya ceritakan ya. Oh, jadi 2 kali siksa ya? Siksa kubur itu beda dalam siksa siksa akhirat. Dia mati kita disiksa di dalam kubur. Nanti malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang semuanya yang mati semuanya akan bangkit. Yang mati itu semuanya akan bangkit. Jadi di situlah nanti perhitungan di dalam akhirat nanti semua nanti ada membawa umatnya. Nabi Adam membawa umatnya, Nabi Nuh membawa umatnya. Jadi semuanya nanti nabi-nabi itu membawa umatnya. Jadi diproseslah situ. Kamu semasa hidup di alam dunia apa yang kamu kerjakan? Kalau yang disiksa kubur di mana? Iya. Pak Islam, sebentar. Aku tahu. Pak Islam, yang disiksa kubur itu gimana? Siksa kubur di dalam kubur itulah disiksa. Beda lagi. Di dalam kubur. Di dalam kubur itu disiksa. Jadi siksa apanya? Rohnya, apa badannya, apa tulangnya? Ya, kalau di situ, kalau di dalam keterangan, dia itu nanti keterangannya saya bukakan di mana? Dikembalikan nanti apa kita ruh keterangannya di mana dulu? Kita buka dulu. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana ayatnya? Al-Quran ayat berapa? Sesuai dengan keterangan di dalam keterangan Islam yang saya sampaikan. Ayatnya mana ayatnya? Ya. Saya mau lihat. Jangan tanya saja. Enggak. Ya. Ini biar jelas. Ini bicara kitab loh. Ayatnya di mana? Buka dulu. Aku ada Al-Quran ini. Muslim 50:38. Lo hadis dong, bukan Al-Quran dong. Iya. Nanti hadis tahu dari mana? Ada yang sudah masuk kubur dong. Bagaimana? Bagaimana Bang? Enggak, saya mau tanya itu dari Al-Quran atau dari hadis? Ini begini, hadis kami mengikuti keterangan ini kami mengikut Al-Quran dan hadis. Kami mengikuti Al-Quran berapa yang disampaikan berapa? Dipukulin ayat berapa? Perkataan Nabi kami. Ya, perkataan Nabi-nya lah. Perkataan Nabi kami. Oh, dia pernah masuk kubur. Oke, sebentar aku tanya Pak Islam ya. Sebentar aku tanya Pak Islam ya. Pak Islam, kamu percaya dengan perkataan Nabi toh? Percaya nggak? Iya, percaya. Percaya, oke.
Kata Nabi, ya, orang yang terjadi siksa kubur adalah orang satu, pertama harus dikubur, benar nggak? Benar, betul, betul. Betul. Dan orang kalau yang sudah melayat itu balik sampai 7 langkah, benar nggak? Bagaimana, Bang? Balik dari kuburan itu 7 langkah, benar nggak? Baru terjadi datanglah malaikat, Ya'juj. Betul. Sekarang begini, Pak. Saya orang Cina, ya, sering dibakar. Jadi terjadi siksa kubur nggak? Saya orang Cina, kan sering dibakar nih. Saya sering dibakar, mayat-mayat sering dibakar. Terjadi siksa kubur nggak buat aku? Kan nggak ada tuh dikubur dengan balik itu jualan. Bagaimana tadi siksa kubur kan? Tadi bagaimana bisa? Aku bisa. Pertama, sebentar sendiri. Pertama, untuk menjadi terjadinya siksa kubur adalah orang itu harus dikubur, benar? Potong-potong. Orang untuk terjadi siksa kubur, orang itu harus dikubur, betul nggak? Betul. Dan orang yang melayat itu harus berbalik 7 langkah, betul nggak? Ya, ketika orang meninggalkan 7 langkah, maka iya, betul. Ya, baru datang malaikat. Sekarang ada orang mati kebakar di hutan, nggak kecari, berarti nggak dikubur. Dan orang nggak ada yang meninggalkan kuburan 7 langkah. Apakah terjadi siksa kubur, Pak? Iya, terjadi siksa kubur, Bang. Terjadi, Bang. Itu nggak dikubur, Pak? Ya, itu kan mati juga. Mati, tapi tidak dikubur. Ya. Kan kata Muhammad harus dikubur. Tidak terkubur, tetapi kan dia mati. Mati, tapi tidak dikubur. Dan ya, orang tidak balik dari kuburannya. Tapi dia kan mati juga, kan begitu. Iya, tapi orang tidak balik dari kuburannya 7 langkah. Nggak ada tuh. Iya. Jadi itu kan mati juga. Jadi malaikatnya nggak datang, dong. Sama juga, Bang, mati didatangin juga itu. Mati, betul, mati, tapi tidak dikubur dan tidak ada balik badan. Nggak orang tinggalkan kuburan 7 langkah. Terjadi siksa kubur itu. Iya, ditanya juga siapakah Tuhan kau? Kotak. Berarti kamu nggak percaya. Pak Islam. Berarti Nabi kau punya omongan nggak bisa dipercaya. Islam, aku mau tanya. Nabi kau punya omongan nggak bisa dipercaya dong. Melanjutkan Pak Mikir. Lanjut. Islam, menurut kamu apakah semua orang mati itu mengalami siksa kubur? Oh, tidak, Bang, tidak semua, Bang. Tidak semua disiksa, Bang. Oh, yang tidak disiksa itu seperti apa? Bagaimana? Yang nggak disiksa itu gara-gara apa? Kenapa dia nggak disiksa? Oh, kalau yang tidak disiksa itu karena dia patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat diperintahkan oleh Allah, dia mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah seperti sholat, puasa, bersedekah. Maka itu tidak berdosa. Oke. Kita buka hadisnya ya. Siapa yang tidak disiksa kuburnya? Kamu bohong. Ya, Pak Lidara bisa share screen nggak, Pak? Kamu bohong atau kamu dibohongi oleh nabimu. Kita baca ya hadisnya ya. Pak Lidara, boleh buka hadisnya, Pak? Share screen, Pak Lidara. Pak Eed bisa bantu share screen, Pak? Saya lagi di Pak, nggak ada komputer ya? Pak Lidara mana nih? Pakai HP ini saya. Mana Pak Lidara? Pak Lidara. Bacain aja lah, bacain. Hadis Musnad Ahmad 17593 ya, telah menceritakan kepada kami, Quran telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Ia berkata, seorang laki-laki salih meninggal dunia, lalu jenazahnya diberangkatkan. Ketika pulang kami berjumpa dengan Khalid bin Futah dan Sulaiman bin Surat. Keduanya termasuk
sahabat Nabi SAW. Maka kedua berkata, kalian telah mendahului kami mengantar jenazah laki-laki salih ini. Lalu orang menuturkan bahwa laki-laki itu meninggal lantaran sakit perut. Dan mereka khawatir laki-laki itu akan ditimpa panasnya siksa kubur. Maka salah satu dari keduanya memandang kepada arah temannya seraya bertanya, tidakkah kamu telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dibunuh oleh perutnya, dalam kurung, mati lantaran sakit perut, maka ia tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Jadi bukan gara-gara sholat, kamu ada aja. Jadi kalau orang yang mati gara-gara sakit perut itu tidak disiksa kubur. Kau inilah. Gara-gara sakit perut. Begini. Kok begini? Belum selesai juga ini. Pak Lidara, coba share screen, Pak. Bantu Pak share screen sebentar. Jadi Silakan. setiap manusia, Sebentar. setiap manusia jangan bohong ya, jangan bohong. Dilakukannya di alam dunia, maka sebentar. sebiji sejarah dan kesalahannya, maka akan diperlihatkan. Pak Lidara, boleh di-mute dulu dia, Pak. Iya, udah di-mute. Ini hadis Musnad Ahmad 17593. Tadi katanya orang yang tidak disiksa kuburnya itu adalah orang yang menjalankan sholat, berbuat baik dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya lah ya. Tapi di hadis ini kalau kita baca ya, kalian, dari sini saya baca, kalian telah mendahului kami mengantar jenazah laki-laki solih ini. Lalu orang-orang menuturkan bahwa laki-laki itu meninggal lantaran sakit perut. Dan mereka khawatir laki-laki itu akan ditimpa panasnya siksa kubur. Maka salah satu dari keduanya memandang ke arah temannya seraya bertanya, tidakkah kamu telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dibunuh oleh perutnya, dalam kurung mati lantaran sakit perut, maka ia tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Jadi bukan gara-gara sholat. Jadi saya tanya, apakah begini, lantaran sakit perut? Begini, apakah dia berdosa? Begini, kan kita kaji dulu. Ini kan kalimat. Dia berdosa apa tidak? Dia berdosa apa tidak? Barang siapa, dia berdosa apa tidak? Ini tidak ada bicara dia masalah berdosa apa tidak? Ini tidak ada bicara dia masalah berdosa apa tidak? Anda tidak bisa menjelaskan dia berdosa apa tidak? Saya tidak menjelaskan, tapi di hadis ini hanya disampaikan saya barang tanya siapa. Dia itu berdosa apa tidak? Kau tanya sama Nabi sekarang, karena Nabimu tidak menjelaskan. Makanya saya bilang, itulah makanya di sini cuma disebutkan. Sekarang kau percaya nggak pernyataan Nabi? Ya, kau percaya nggak? Tidak, karena sesuai dengan aturan hukum, siapa saja yang bersalah akan diperlihatkan kecil jarah akan diperlihatkan dosanya itu. Di sini disebutkan pengecualian orang yang disiksa di dalam kubur. Barang siapa dibunuh oleh perutnya. Kita kaji dulu apakah dia itu berdosa apa tidak, kan begitu. Itu perlu dikaji. Islam. Di sini tidak ada kajian. Apa yang dimaksud kata Rasul itu harus kita kaji dulu. Kau kaji lah. Berarti kau tidak percaya sama nabimu kalau begitu. Itu nabimu yang bilang barang siapa mati lantaran perutnya, sakit perut, dia tidak disiksa dalam kubur. Gak ada masalah dosa atau tidak berdosa di situ. Hanya gara-gara dia orang udah. Ini Pak Ciler, ini kunci alam kubur. Ya udah, Islam tuh beli bukunya nih. Udah beres. Daripada lah rame-rame dari tadi. Tuh beli aja. Tuh, bocoran pertanyaan alam kubur. Pak Lidara, itu kok ya. Bocoran siapa yang pernah masuk ke alam kubur ya? Ini ada di toko buku loh. Ini bukunya loh. Itu saya jawab. Saya jawab itu. Saya jawab itu. Pak Lidara, buka screenshot tadi Pak Lidara, amal ibadahnya juga tadi. Tapi nggak mana?
Yang penting ada di WA. Di live chat pada ketawa-ketawa gitu loh. di private chat. Oke. Capek. Siapa dibunuh oleh perutnya, mati lantaran sakit perut, maka ia tidak bisa dalam kuburnya. Oh, gitu yang kata Nabi. Itu membaca tuh Islam. Jadi begitulah, ya. Oke. Tuh. Udah. Ayo, lapak mau tutup. Dari tadi nggak jadi tutup. Tidak seorang tuh Nabi bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang diselamatkan oleh amal. Seseorang bertanya, Tuhan juga wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku kecuali bila Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Nah itu menjelaskan, bukan hanya amal atau ibadahnya yang bisa masukkan surga, berarti auto neraka dong. Gimana itu? Ya, dia sesuai dengan perintah Tuhan, dikerjakanlah syariat dan anjuran kitab suci Al-Quran, maka dia akan dalam keyakinan Islam. Begitu. Sekarang yang Nabi siapa? Pak Islam apa Pak Muhammad nih? Kacau ini jadinya nggak ya? Teman Muslim yang Nabi siapa? Bilang yang Nabi siapa? Pak Islam apa Pak Muhammad? Nabi Muhammad. Kan sudah saya sampaikan sesuai dengan keyakinan umat Islam. Ya. Jadi bingung. Kan sudah saya sampaikan sesuai dengan keyakinan umat Islam. Jadi kita ini. Tapi kata Nabi bukan begitu, Pak Islam. Kata Nabi bukan begitu. Kok kamu keyakinan orang Islam, keyakinan orang Islam. Tapi Nabi ngomongnya nggak begitu, bro. Ya. Gimana sih kamu? Hati-hati Pak Islam kalau sering kumpul dengan orang Kristen nanti. Jadi begini. Pak Islam kumpul-kumpul lain dengan golongannya. Kita ini berbeda keyakinan, tentu kita tidak sama pendapat. Yang bilang sama tapi siapa? Kan kalau sering kumpul kan hadismu mengatakan jangan berkumpul dengan orang yang nggak seakidah. Ya toh. Nanti kamu serupa loh. Saya kasihan Pak Islam itu. Pak Islam nih. Manuel ini saya tanya dulu. Jadi Manuel silakan tanya sama dia. Ini, saya tanya apa perbedaan itu malaikat itu dengan jin? Begini maksud saya malaikat ini. Mengapa menurut kitab terima Nabi itu, apakah malaikat itu tidak bersalah atau ada kesalahannya? Oh begini, menurut ya wahyu yang saya terima dari Nobita kepada Doraemon ya, malaikat. Loh ini kan saya berjaga kok, ini terserah saya kalau mau mikir, jangan diputus pemikir. Biar aku tidak terserah. Saya kan punya hak untuk menjawab ya kan. Berdasarkan wahyu dari Nobita kepada Doraemon pada saya ya, itu malaikat dan jin itu ya itu tidak sama ya toh. Karena jin maksud itu saya malaikat itu ingkar apa tidak? Maksud saya itu. Nah, ini mau jawab menurut Doraemon berdasarkan Nobita atau yang lain? Ini saya banyak jawaban ini Pak Islam. Silahkan menurut kamu aja, silahkan. Oh, menurut saya ya malaikat itu malaikat Tuhan, tapi ada yang memberontak ya kan. Tapi ya gitu. Berarti maksudnya ada ingkar kan? Loh, kalau ingkarnya itu ya kan sudah jadi berarti satan ada ingkar. Itu. Ya, tapi kan beda antara jin dan setan dan apa maksud itu. Saya malaikat itu ya, ada yang mengingkarkan begitu. Ya gimana? Maksud saya malaikat itu ada ingkar menurut kamu? Loh, menurut saya berdasarkan wahyu dari Nobita atau dari wahyu mana ini?
Ini harus jelas. Ya, silahkan aja jawab. Saya tanya apakah ada ingkar. Jadi kalau dulu, waktu dulu ini ya Pak Islam ya, itu malaikat dan iblis itu katanya sih ya, satu dari api, satu dari nur. Dulu katanya begitu. Ya, dan kalau malaikat yang dulu itu katanya sih ya, malaikat sendiri, iblis sendiri, jin sendiri. Dan jin pun juga anak pinak dan lain sebagainya seperti itu, juga bisa sholat gitu, termasuk malaikat. Malaikat tadi ingkar apa tidak, itu saja pertanyaan saya. Saya bantu ya, Pak Iman. Nah itu kan sudah saya jawab. Saya bantu Pak. Ada ingkarnya apa enggak? Menurut dongeng 1001 malam. Ada ingkarnya apa tidak? Terus bikin gue sakit perut tau. Kurang konsentrasi. Bubar. Udah pernah ngantuk. Makanya gini Pak Islam ya. Allah saya dulu itu juga minta ini bagian untuk harta rampasan perang ya, dan malaikat mungkin juga dapat juga ya mungkin ya. Tapi kan waktu itu saya nggak begitu paham ya, karena pewahyuan dari kurang jelas. Nobita yang bilang Allah minta bagian perang ya 1/5. Kamu juga 1/5, yang lainnya dibagi gitu. Nah, terus siapa sih ngomong? Kan saya tanya gitu, siapa yang bilang? Malaikat. Loh, malaikat ini kurang ajar, saya bilang gitu. Nah, terus akhirnya saya dimarahi, ya sudah saya lari aja. Oh, ngalah aku minta bagian perang, enggak itu perang kok. Buat apa Allah minta bagian perang? Saya bilang gitu. Ini kok terserah Allah toh. Oh lah kurang ajar, saya kan bilang gitu. Lah Allah buat apa minta bagian rampasan perang? Saya bilang gitu. Ya buat harta kekayaan. Oh, Allah kere, saya bilang gitu. Gak, jadi aku nggak mau ikut perang, saya bilang gitu. Atau saya lari toh, dikejar sama Doraemon gitu loh. Jadi bagaimana? Berarti bagaimana apa Emmanuel? Ya berdasarkan Nobita sih ada yang ingkar katanya begitu, karena juga mengingkari tentang harta rampasan apa. Begini, maksudnya begini. Ya, karena saya kemarin sudah saya kaji bahwasanya malaikat itu dari mana dia ingkar, sedangkan dia sering saya katakan itu dia makhluk yang suci. Karena dia tidak memerlukan apa, tidak memerlukan makan, minum seperti jabatan. Dia tidak mau itu. Iya, tapi dia gini Pak Islam, waktu disuruh bagaimana Anda mengatakan dia itu sedangkan dia tidak memerlukan apa, artinya makan, minum. Jawaban saya toh, tak jawab dulu. Karena ada malaikat yang disuruh oleh Allah, suruh nyabut nyawanya Musa, malah ditampar mencelat matanya, balik lagi. Dia ini kok berarti ya, nggak berani sama Musa. Nanti balik lagi, harus cabut nyawanya Musa. Balik lagi, tampar lagi. Maksud saya kan dia patuh terhadap perintah Tuhan. Takut sama Musa itu, matanya mencelat itu sampean. Wah, saya kaget no. Ini. Iya. Maksudnya bagaimana? Bagaimana Anda mendasarkan perkataan Anda dia mempunyai apa? Artinya ingkar kesalahan. Dari mana Anda menyampaikan itu? Apa dasarnya? Karena dia kan makhluk yang suci. Iya, makhluk yang suci, tapi dia itu juga suka ngintip orang tidur ya. Nah, kurang ajar toh. Ya toh? Sama anjing takut, sama anjing hitam. Ada gambar takut dan model malaikat apa? Saya males kok. Saya dapat kawan dari Nobita kayak gitu. Kamu bukan malaikat tentu saya bilang gitu. Malaikat berarti dalam keyakinan Anda itu malaikat Anda bukan begitu ya? Berarti malaikat itu Anda tidak percaya ya? Pak Manuel. Saya bagikan Pak hadis yang menampar malaikat sampai malaikatnya keluar kepalanya Pak. Apa matanya? Tidak percaya kepada malaikat. Ada itu. Pak Anda tidak percaya kepada malaikat. Manuel ini tidak percaya kepada malaikat. Iya. Apa? Anda tidak percaya Silakan. Malaikat. Inilah yang susah nih. Sebentar Islam. Ini malaikat yang ditampar Musa nih. Bentar Islam. Ya. Bentar Islam.
Ini Rasulullah Ini SAW bukan bersabda. masalah apa. Saya tanyakan. Rasulullah SAW telah bersabda, malaikat maut datang menemui Musa alaihi salam. Lalu ia bertanya kepadanya, penuhilah panggilan rohmu. Rasulullah bersabda, diam dulu kau Islam. Saya ulang ya. Ya silakan. Iya, ini dia hadisnya. Ini hadis Sahih Muslim loh ini. 4375 ya, teman-teman dicatat ya. 4375. Ya. Rasulullah SAW bersabda, malaikat maut datang menemui Musa alaihi salam. Lalu ia bertanya kepadanya, penuhilah panggilan Robmu. Rasulullah bersabda, lalu Musa menampar mata malaikat maut dan mencukilnya. Oh, ngeri. Rasulullah bersabda, lalu malaikat maut pulang menemui Allah Azza wa Jalla seraya berkata, engkau telah mengutusku kepada seorang hambamu yang tidak menginginkan kematian, dan ia telah mencukil mataku. Kata malaikatnya. Rasulullah bersabda, lalu Allah mengembalikan matanya dan Allah berfirman, kembalilah kepada hambaku dan katakan kepadanya, apakah kehidupan yang engkau inginkan? Jika engkau menginginkan kehidupan, maka letakkan tanganmu di atas bulu sapi. Maka setiap bulu sapi yang tertutup oleh tanganmu, dengannya engkau akan menambahkan 1 tahun. Musa berkata, lalu apa setelah itu? Malaikat maut berkata, kematian. Musa berkata, maka segerakanlah. Lalu ia berdoa, ya Allah, dekatkanlah kuburku dengan tanah suci sejauh lemparan batu. Abu Hurairah berkata, dan Rasulullah SAW bersabda, jika aku ada di sana, akan aku tunjukkan kepada kalian, yaitu di sisi jalan dekat pasir merah. Apa hubungannya di pasir merah dengan mata? Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya. Iya, itu bulu sapi itu. Itu setiap bulu sapi menambahkan 1 umur. Kira-kira yang di telapak tangannya tuh berapa ratus bulu sapi atau berapa ribu ya? Itu enggak mati, Pak. Tapi di sini hadis ini Pak ya, serunya begini Pak. Musa bertanya, Musa menampar mata malaikat maut dan mencukilnya. Malaikat maut itu pulang mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat ini pulang nih mengadu, kayak anak kecil mengadu kepada emaknya. Malaikat maut pulang menemui Allah Azza wa Jalla. Itu matanya sudah dicungkil ya Pak ya? Matanya sudah dicungkil menghadap Allahnya. Iya, udah dicungkil. Engkau telah makanya kepada seorang hambamu yang tidak menginginkan kematian, dan sungguh ia telah mencukil mataku. Lalu Allah mengembalikan matanya dan harus kelihatan apa? Preman kamu. Jadi preman ini mudah. Preman Pak. Masa malaikat dicukil matanya? Ini mungkin mau saya sedikit Pak. Kira-kira bulu sapinya itu ada berapa bulu ya? Sehingga kalau ribuan masa Musa matinya sebentar saja. Berarti Musa ribuan tahun umurnya itu. Harus Pak ya. Ciler, itu hadis ya, yang mencabul mulut kemarin itu yang mana itu Pak Ciler? Kita baca dulu biar tahu si Islam juga. Berarti tidak ada malaikat di dalam apa lidara, di dalam Kristen lidara. Ya, kenapa? Ya. Berarti Kristen, maksud saya di dalam Kristen tidak ada malaikat itu. Oh, malaikat apa? Tanyanya di dalam Kristen loh, tapi tanyanya pada saya menurut saya. Tidak ada saudara. Kalau menurut saya dari Nobita. Iya, yang ditanya apa? Itu yang jelas maksud saya, apakah malaikat itu tidak ada di dalam Kristen keyakinannya? Silakan.
Ya ada malaikat. Tetapi Manuel ini saya kira jawabannya tadi tidak nanyanya nggak di dalam kekristenan Pak Islam. Coba kalau tanya Pak Imanu di dalam kekristenan ada malaikat tidak saya jawab. Itu. Ya, tapi nanyanya menurut saya, saya dapat maksud saya itu. Jawaban Anda melecehkan malaikat kan begitu. Lo enggak, berarti Anda tidak meyakini malaikat akhirnya pariwara tergoda juga. Nggak jadi tutup lapak 6 jam sudah. Aduh, ini mau menutup lapak nih ya. Mau diusir-usirin dulu nih. Kue enak Enak ini. Jadi awet muda Palidara. Begini Palidara. Halo Palidara. Ya. Halo Palidara. Iya, kenapa? Di dalam Kristen itu ketika orang mati 1000 mati, bagaimana mencabut nyawa itu? Aduh, mencabut nyawa. Islam kau udah pernah cabut bulu ketek belum? Maksudnya kan 1000 kan begitu Pak Lindra. Kan begitu, kan 1000. Seumpamanya 1000 orang, bagaimana mencabut nyawanya? Coba Pak Islam, kalau di kekristenan itu tidak ada malaikat pencabut nyawa. Jadi tidak ada. Jadi bukan mencabut, tapi nyawa itu bukan nyawa. Di Kristen nggak ada nyawa, adanya roh. Roh itu kembali kepada YHWH Sang Bapa, Sang Pencipta, diambil kembali. Ya, roh itu bagaimana seumpamanya 1000 orang mati dalam 1 menit itu. Iya, semua kembali, mau 1000, mau 1 juta. Iya, semuanya. Maksud saya semua. Maksud saya bagaimana caranya, kan begitu. Iya, caranya roh itu kembali lagi kepada Bapa. Nggak ada yang nyambut. Maksud saya begini, pahamnya begini Pak Lidara. Maksud saya begini, tidak mungkin roh itu kembali dengan sendirinya. Kembali dengan sendirinya, diambil oleh yang punya. Berarti kan diambil, kan begitu namanya itu. Iya. Berarti kan diambil. Itulah perbedaan Kalau di Islam bagaimana prosesnya? Begini Pak Islam. Saya boleh tanya dulu. Kalau dalam kekristenan tidak ada pakai perantara malaikat Pak Islam. Nggak ada malaikat nyabut nyawa. Ya, makanya pertanyaan Pak Islam. Dibalikin ke Pak Islam, buat tanya aja. Mati bareng. Iya. Nyawa gimana itu cara nyabutnya? Tunggu dulu, berarti ketika manusia itu mati, berarti langsung Tuhan mencabut begitu, ambilnya nyawanya. Begini Islam, waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan menghembuskan nafasnya, roh kehidupan. Nah, ketika kita sudah selesai, Tuhan mengambil lagi roh kehidupan itu. Ya, berarti kembali lagi. Tuhanlah yang mengambil, mencabut ya. Islam. Bukan mencabut kayak cabut singkong. Nah, coba kalau kamu di Islam dicabut bagaimana? Di mana ya itu bahwa kalau nyawanya anak hilang kembali lagi kepada Islam, maksudnya itu tak mau kepada yang Sang Pencipta. Mungkin kalau nyawa Pak Islam nanti tercabut kembali lagi kepada Pak Islam, begitu maunya. Gini,
Islam kalau di kekristenan nggak ada cabut mencabut nyawa. Jadi nyawa apa roh, nggak ada nyawa. Roh. Jadi roh itu keluar dari kita otomatis langsung kembali ke Bapa di surga. Begitu nggak ada datang malaikat ditarik rohnya. Nah kalau di Islam bagaimana waktu dicabut nyawanya sama siapa malaikat Israel? Nah, kalau di dalam Islam malaikat Israel yang mencabut nyawanya. Gimana nyabutnya? Dari bawah atau dari atas? Atau dari bulu ketek? Salah satu juta orang yang mati. Dicabut rohnya, maka dia akan mati. Nah, kalau Ya, 1 juta yang mati, sibuk dong malaikat Israelnya, pindah sana, pindah sini, cabut sana, cabut sini. Habisnya begini. Itulah malaikat itu, dia akan mempunyai kelebihan, bisa dicabutnya 1000 orang ataupun 1 juta orang sekali cabut. Waduh, sekali cabut itu. Iya, bisa. Karena dia kelebihan. Mana ayatnya? Ya, di dalam keterangan begitu. Mana keterangan siapa? Contohnya begini, setiap hari berjuta orang mati. Iya, dicabutnya dari mana Islam? Ribu orang Di mati. Islam, di hari 1000 orang mati. Islam. Itulah contohnya. Islam, dicabutnya dari mana? Dicabutnya dari mana? Dicabutnya itu nyawa dari mana? Ya, bagaimana dia mencabut itu ya, itu kan gaib, tidak kelihatan. Jadi bagaimana? Jadi tahu dari mana dicabut? Islam. Islam. Jadi Anda bagaimana Tuhan mencabut nyawanya? Islam. Bagaimana? Islam. Balik sendiri kita mah. Bagaimana? Anda melihat dulu dia, Pak. Anda melihatnya ketika Tuhan mencabut. Ingat dulu Pak. Anda melihatnya. Oke. Kau diam dulu. Islam, kau diam dulu. Jadi kau bilang yang mencabut nyawa itu malaikat Israel. Di hadis yang mencabut nyawa itu Allah dengan tangan kanannya. Ini hadisnya. Kau ini bohong. Tuh, cabut. Tuh, hadisnya tuh. Ya. Ini hadisnya. Ini hadisnya Islam. Kau bilang tadi malaikat Israel. Ini hadis Musnad Ahmad nomor 19747 ya. Jadi saya tanya. Ini. Kapan hari berjalan? Islam. Jelaskan. Islam, kau dengar dulu. Dengar dulu. Makanya ini jawab dulu. Dengar dulu. Ini hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mencabut nyawa dengan tangan kanannya, bukan malaikat Israel. Ini sesungguhnya Allah telah mencabut nyawa dengan tangan kanannya. Bukan Israel. Bukan Israel. Kau ini bohong lagi. Gimana? Aduh, sama aja sama dia. Dia lebih parah dikit. Itu hadisnya Musnad Ahmad tuh. Sesungguhnya Allah telah mencabut nyawa dengan tangan kanannya. Pak Islam. Pak Islam. Iya, itu ada yang mau tanya. Sebentar, ada yang mau tanya tuh. Islam, silakan. Gantian tanyanya. Silakan. Siapa tadi mau tanya? Silakan. Ya, tadi Pak Islam bilang yang mencabut. Bingung. Tadi Pak Islam bilang yang mencabut nyawa itu malaikat Israel. Iya. Apa ini? Lihat. Allah. Bagaimana Bang? Kurang jelas Bang. Menurut keterangan Pak Islam, yang mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Iya. Nah, tapi pas kita lihat
Enggak terdengar Bang, enggak terdengar aku. Bagaimana kawan-kawan bisa didengar suara saya? Kedengeran, silakan. Putus-putus sih tadi Pak. Aku jaringan ke Ya, sini. putus-putus tadi. Ya. Tadi menurut Pak Islam yang pencabut nyawa itu adalah malaikat Israel. Iya betul. Tapi setelah kita lihat, kita baca di screen tadi, yang pencabut nyawa itu adalah Allah, SWT. Iya. Ya. Jadi saya bertanya, siapakah yang mengatakan kepada Pak Islam yang mencabut nyawa itu adalah malaikat Israel sehingga Pak Islam percaya? Ya tentulah keterangan, artinya Allah memerintahkan kepada malaikat Israel, cabutlah nyawanya sesuai dengan perintah Allah, maka malaikat Israel mencabut nyawa. Ini jangan-jangan dapat dari Nobita ini. Sesuai dengan keterangan Tadi jelas maka Islam. kita ini tidak Kita tidak satu keyakinan, makanya begini, kita berbeda dan supaya saya sampaikan. Ayatnya. Pak Islam, Ayatnya. Makanya tadi kan sudah ada hadis yang ditampilkan. Allah kalau yang saya tanya begini. Itulah saya sampaikan ketika orang mati itu adalah malaikat Israel yang mencabut nyawa, diperintahkan oleh Allah. Iya. Berarti hadis itu bohong ya, Islam ya? Apanya bohong? Itu perintah dari Allah. Iya. Sebentar lagi hadisnya Pak. Aduh. Islam. Pak Islam tahu baik-baik. Kenapa ya? Sesungguhnya Allah telah mencabut nyawa dengan tangan kanannya. Lah, tangan kanan. Bukan Israel, mah. Bukan Israel. Bingung lah. Malaikat Israel. Oh, Pak Islam. Ya. Ya. Islam tahu Ya, dari keterangan di dalam kisah-kisah di dalam Islam. Kisah-kisah di dalam Islam. Dari buku-bukunya gitu. Itu kisah 25 malaikat. Karena Allah Ta'ala mengatakan kulun sim zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati sesuai dengan perintah Allah kepada malaikat. Idza ajaluhum la yastaghiruna sa'ata wa la yasta'khiruna. Ajal mereka tidak Saya bertanya Pak Didara, boleh saya tanya sama Pak Islam? Boleh, silakan. Satu-satu silakan. Siapa yang mau tanya tadi? Siapa mau tanya? Mau tanya Aku bagai ketawa aja kan, cara aku bagai ketawa aja. Iya. Siapa tadi mau tanya? Islam tadi. Berdasarkan apa Islam tadi? Bingung mau tanya. Silakan bingung. Islam. Oke, silakan. Iya. Islam. Ini ada orang bingung mau tanya sama kamu. Silakan, bingung. Silakan. Iya, supaya jangan bingung. Pak Islam mengatakan taunya yang mencabut nyawa itu malaikat Israel berdasarkan buku-buku. Iya. Berdasarkan keterangan. Palidara, tolong mut dong Palidara. Keterangan dari mana? Dari Quran atau dari hadis atau dari tafsir? Dari hadis kami mengikuti, artinya perkataan Nabi dan petunjuk daripada Al-Quran itu. Petunjuk dari Al-Quran. Kullu nafsin jaikatul maut. Idza ajaluhum la yastaghiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba datang ajal mereka, tidak dapat dimundurkan sesaat dan tidak pula dapat dimajukan sesaat, sesuai dengan perintah Allah kepada malaikat Israel yang mencabut nyawa setiap manusia. Iya, hadis apa? Amin. Hadis apa?
Halo, Lidera. Ya. Santai Pak Islam, santai Pak Islam. Itu tadi pertanyaannya kenapa? Saya keluar dulu sebentar ya. Nanti saya masuk. Nanti Mau saya kemana? masuk ya. Keluar saya. Oh, nggak bisa lagi Pak Islam. Dia udah mau tutup. Kalau nggak ada Pak Islam, kuenya nggak ada. Oke. Terima kasih Pak Islam. Udah naikkan imun. Terima kasih Pak Islam sudah naikkan imun. Oke. Ya, terima kasih. Aduh, kacau doh. Pokoknya kacau. Kasihan Gua masih anak mikir. orang. Gue aja masih mikir. Mati anak ayam. Mati anak ayam. Kasihan Paciler. Udah, tutup. Sudah. Aduh. Kita sudah mau ke sekolah ini. Ya. Ada Nobita lagi. Ada Nobita. Besok lagi disambung. Aduh.